Pulau Ilha da Queimada Grande, Brasil dikenal sebagai Snake Island. Pulau ini dinyatakan off-limits oleh pemerintah Brasil karena jumlah ular berbisa Bothrops insularis, atau Golden Lancehead Viper, yang sangat tinggi. Ular ini merupakan salah satu spesies ular paling berbisa di dunia. Diperkirakan ada 1 ular per meter persegi di pulau tersebut, atau lebih dari 400.000 ular di pulau seluas kurang lebih 430.000 meter persegi. Pulau ini tepatnya di negara bagian Sao Paulo, Brasil. Karena sangat berbahaya, pemerintah Brasil melarang siapapun berkunjung ke pulau ini tanpa izin khusus. Pulau ini terletak sekitar 35 km di lepas pantai Sao Paulo, Brasil. Panjang pulau sekitar 1,5 km dan lebar 500 meter dengan total luas sekitar 43 hektar. Pulau ini memiliki iklim subtropis dan ditutupi oleh hutan hujan lebat. Sejarah pulau ular ini, dulunya dihuni oleh manusia, tetapi sejak lama ditinggalkan, Menara Mercusuar yang dibangun pada tahun 1909 masih berdiri, tetapi sekarang beroperasi secara otomatis dan jarang dikunjungi manusia. Karena berbahayanya, pemerintah Brasil melarang kunjungan ke pulau ini. Kecuali bagi peneliti yang mendapatkan izin khusus. Selain itu, kunjungan ke pulau ini juga sangat berbahaya karena tidak ada layanan darurat atau penanggulangan bencana. Jadi, kecuali Anda adalah seorang herpetolog dengan izin khusus, sangat tidak disarankan untuk mengunjungi Pulau Queimada Grande. Pulau Bikini, Kepulauan Marshall. Pulau ini berbahaya karena tingginya radiasi nuklir akibat pengujian bom, atom dan hidrogen oleh Amerika Serikat selama Perang Dingin. Meskipun pulau ini sudah dinyatakan aman oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1997, banyak yang masih meragukan tingkat keamanan radiasi di pulau ini. Dan sebagian penduduk asli memilih untuk tidak kembali. Pulau Bikini adalah salah satu dari 23 pulau yang membentuk atol Bikini di Kepulauan Marshall, yang terletak di Samudra Pasifik. Pulau ini dipakai untuk uji coba nuklir oleh Amerika Serikat pada tahun 1940-an dan 1950-an. Pulau Bikini memiliki luas sekitar 6 km persegi. Pulau ini dikenal dalam operasi Crossroads, serangkaian dia uji coba senjata nuklir pada tahun 1946. Operasi ini ditujukan untuk mengetahui efek ledakan nuklir terhadap kapal perang. Beberapa uji nuklir lainnya juga dilakukan di atol ini hingga tahun 1958, termasuk uji coba bom hidrogen pertama tahun 1952 dan uji coba Castle Bravo. Ledakan termonuklir terbesar yang pernah dilakukan Amerika pada tahun 1954. Penduduk pulau asli Bikini dipindahkan dari pulau tersebut pada tahun 1946 untuk uji coba nuklir. Meskipun beberapa usaha repatriasi telah dilakukan, tingkat radiasi yang tinggi dan kontaminasi tanah dan air membuat pulau tersebut tidak layak huni. Pulau ini sekarang merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO sebagai Bikini Atoll Nuclear Test Site dan merupakan tanda penting dari era nuklir. Meskipun pulau ini tidak dapat dihuni, namun menjadi tujuan populer bagi penyelam berpengalaman. Banyak kapal perang dan kapal selam ditenggelamkan di dasar laut. Memberikan pengalaman unik bagi penyelam untuk menjelajahi sejarah militer dari era Perang Dunia II dan Perang Dingin. Pulau Ramree, Myanmar. Selama Perang Dunia II, sejumlah besar pasukan Jepang terjebak di pulau berawal ini dan diterkam oleh buaya air asin, yang diketahui sangat agresif dan berbahaya. Guinness World Records mencatat ini sebagai bencana terburuk yang disebabkan oleh binatang. Dengan korban tewas diperkirakan mencapai 400 orang. Pulau ini terletak di lepas pantai Rakhine State, di Myanmar Barat. Pulau ini terkenal karena peristiwa sejarah Perang Dunia II yang dikenal dengan insiden Ramree Crocodile. Sejumlah besar tentara Jepang tewas akibat serangan buaya. Pulau Ramree terletak di Teluk Bengal. Pulau ini memiliki panjang sekitar 60 km dan lebar maksimum 16 km dengan total luas 1.350 km persegi.
Pulau Ramree memiliki hutan mangrove yang luas dan menjadi rumah bagi satwa liar termasuk buaya air asin. Buaya ini masuk dalam spesies buaya terbesar di dunia. Pulau Ramree paling terkenal karena peristiwa Perang Dunia II pada bulan Januari 1945 dalam pertempuran Ramree Island. Pasukan Inggris dan India berusaha mengusir pasukan Jepang dari pulau ini. Saat ini Pulau Ramree adalah negara bagian Rakhine, Myanmar yang mayoritas penduduknya etnis Rakhine. Pulau ini memiliki beberapa desa dan kota kecil, dengan Kiau Piu sebagai kota terbesar. Pertempuran Pulau Ramree berlangsung selama 6 minggu antara bulan Januari dan Februari 1944 sampai 1945, bagian dari serangan Korps 15 India di front selatan kampanye Burma pada Perang Dunia II. Pulau Ramree terletak di lepas pantai Myanmar dan ditaklukkan bersama seluruh Myanmar Selatan pada tahap awal kampanye Myanmar oleh Angkatan Darat Kekaisaran Jepang tahun 1942. Bulan Januari 1942, sekutu berhasil melancarkan serangan untuk merebut Ramree dan tetangganya. Garnisun Jepang di Ramree diisi oleh Resimen Infanteri ke-121, bagian dari Divisi ke-54 Jepang. Komandan resimen dijabat oleh Kolonel Kanichi Nagasawa. Pada tanggal 26 Januari pasukan marinir India mendarat di Cheduba di selatan Ramree, dan mengetahui bahwa daerah tersebut tidak diduduki Jepang. Garnisun Jepang melawan habis-habisan. Setelah marinir berhasil membuat garnisun Jepang kewalahan, 900 prajurit Jepang meninggalkan pangkalan dan bergabung dengan batalion yang lebih besar, membuat memaksa pihak Jepang menyeberang rawa mangrove sejauh 16 km. Ketika mereka melewati hutan lebat, pasukan Britania, Inggris mengepung rawa tersebut, karena terjebak di tanah lumpur yang dalam. Penyakit tropis mendera para tentara Jepang dan diserang kalajengking, nyamuk tropis dan buaya air asin. Panggilan dari tentara Britania agar Jepang menyerah diabaikan. Dan diseranglah pasukan Jepang, selain melawan reptil besar atau buaya, akhirnya pada senja hari, dari sekitar 1.000 tentara Jepang, hanya 20 tentara Jepang yang ditemukan hidup-hidup. Pulau Farallon, Amerika Serikat. Pulau ini berbahaya bukan karena penduduknya, tetapi karena bahan berbahaya yang ditinggalkan di sana. Selama lebih dari 100 tahun, San Francisco membuang sampahnya di pulau ini. Termasuk lebih dari 47.000 barel limbah radioaktif yang dibuang ke laut di sekitar pulau tersebut. Pada pertengahan abad ke-20, meskipun sebagian besar sampah telah dibersihkan, tetapi radiasi dan bahan kimia berbahaya lainnya kemungkinan masih ada. Pulau Farallon atau Farallon Island adalah gugusan pulau dan batu karang di Samudra Pasifik yang terletak sekitar 30 mil di luar Teluk San Francisco, California. Pulau-pulau ini dikenal karena keanekaragaman hayati yang kaya dan sejarah eksploitasi berburu anjing laut dan telur burung. Pulau ini memiliki luas sekitar 70 hektar. Dalam bahasa Spanyol, Farallon berarti karang besar di luar laut. Selama abad ke-19 Pulau Farallon menjadi eksploitasi perburuan berburu anjing laut dan telur burung. Akibatnya populasi anjing laut dan burung laut mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 1909, Presiden Theodore Roosevelt menciptakan Farallon Island National Wildlife Refuge untuk melindungi burung dan satwa liar lainnya, dan pada tahun 1981 seluruh gugusan pulau dinyatakan sebagai bagian dari area perlindungan laut Gulf of the Farallon as National Marine Sanctuary. Akses ke Pulau Farallon sangat terbatas dan biasanya hanya diizinkan untuk tujuan penelitian dan pemeliharaan. Point Blue Conservation Science, sebelumnya dikenal sebagai Point Reyes Bird Observatory, telah menjalankan stasiun penelitian sepanjang tahun di Pulau Farallon Selatan sejak tahun 1968. Pulau North Sentinel, India. Pulau ini dianggap berbahaya karena dihuni oleh suku Sentinelese, yang telah menolak kontak dengan dunia luar dan dikenal sangat agresif terhadap orang asing. Mereka telah membunuh beberapa orang yang mencoba mendekati pulau tersebut. Termasuk misionaris Amerika. Pada tahun 2018, pemerintah India telah melarang orang untuk mendekati pulau dalam radius 3 mil untuk melindungi penduduk pulau dan orang-orang yang mungkin mencoba mendekat. Pulau North Sentinel terletak di Teluk Bengal, bagian dari Kepulauan Andaman dan Nicobar. Wilayah India.
Pulau ini relatif berukuran kecil, dengan luas sekitar 72 km persegi. Suku Sentinelese diperkirakan memiliki populasi antara 50 hingga 400 individu. Suku ini paling terisolasi di dunia, dengan sedikit atau tanpa kontak dengan dunia luar. Mereka biasanya merespon dengan sikap bermusuhan terhadap usaha untuk mengunjungi atau berinteraksi, termasuk melepaskan panah ke arah pesawat atau kapal yang mendekat. Suku ini adalah pemburu pengumpul yang hidup dari memancing, berburu, dan mengumpulkan makanan liar. Mereka tidak bercocok tanam dan tampaknya tidak memiliki cara untuk membuat api. Pemerintah India telah menetapkan zona pengecualian sejauh 3 mil atau 5 km di sekitar pulau untuk melindungi suku Sentinel. Dan mencegah interaksi yang tidak diinginkan. Hukum India juga melarang pengejaran atau eksploitasi suku ini. Alasan utama pembatasan ini adalah untuk melindungi suku ini dari penyakit yang mungkin dibawa oleh orang luar, yang berpotensi mematikan bagi populasi yang tidak memiliki kekebalan. Secara keseluruhan Pulau North Sentinel adalah contoh langka dan menarik kelompok manusia yang tetap hidup dengan cara yang hampir tidak berubah selama ribuan tahun. Hampir tidak terpengaruh oleh dunia modern. Perlindungan dan penghormatan terhadap kedaulatan dan cara hidup suku Sentinel adalah isu penting dalam diskusi tentang hak asasi manusia, pelestarian budaya, dan perlindungan bagi risiko eksternal.